Ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tafsir At-Tabari juz amma yang memasuki ayat-ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini bisa menambah ilmu kita, bisa menambah keberkahan kita dalam menjalankan agama ini, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam Amin. semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pemimpin para anbiya yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Ustadz Slamet Minto Adi yang pada malam hari ini kembali lagi bersama kita untuk membahas ayat per ayat dari tafsir At-Tabari. Semoga beliau diberi kesehatan, kesempatan, dan keluarganya juga diberi kesehatan dan kesempatan sehingga Amin. kita bisa tetap melanjutkan kajian ini sidik-sidik tapi konsisten ya Pak Ustadz ya. Amin. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita buka dulu kajian pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita niatkan ini menjadi catatan di sisi Allah, menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Oh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya hanya sebagai moderator nanti akan membacakan terjemah dari kitab terjemah tafsir At-Tabari, kemudian nanti Pak Ustadz Slamet Minto Adi akan mengulasnya dari kitab aslinya. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu ayat pertama sampai ini nanti masuk ayat ke-23. Nanti kita Ya. bahas satu persatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin asr was-saf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yuhlak mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sahra bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Ayat ke-23 surat Al-Fajr. Firman Allah, waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam.
Maksudnya adalah pada hari itu Allah datang dengan jahanam. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini, yaitu riwayat dari Al-Hasan bin Arafah menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Abdullah bin Mas'ud berkata tentang firman-Nya waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, bahwa jahanam didatangkan dengan diikat oleh 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat yang mengendalikannya. Kemudian riwayat berikutnya dari Ibnu Humaid menceritakan riwayat tafsir yang syaratnya tersambung sampai ke Abu Wail tentang firman-Nya waji'a yauma idzim bi jahannam. Ia berkata, pada hari kiamat jahanam didatangkan dengan dikendalikan oleh 70.000 kekang. Setiap kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Riwayat berikutnya dari Ibnu Humaid menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Qatadah. Ia berkata, di kedua sisinya, sisi Allah, terdapat surga dan neraka. Ia juga mengatakan ini ketika Allah turun dari arsy-Nya ke kursinya untuk menghisap para makhluknya. Ia lalu membacakan ayat waji'a yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Riwayat berikutnya dari Ibnu Abdul A'la menceritakan pada kami, ia berkata, Ibnu Tsaur menceritakan pada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman-Nya waji'a yauma idzim bi jahannam, yang artinya dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Ia berkata, maksudnya adalah didatangkan dengan dikekang. Firman-Nya yauma idzi yatazakkarul insan, dan pada hari ingatlah manusia sesudahnya, maksudnya adalah, maaf saya ulang. Firman Allah yauma idzi yatadzakkarul insan, yang artinya dan pada hari ingatlah manusia, maksudnya adalah pada hari itu teringatlah manusia akan kelalaiannya sewaktu di dunia dalam menaati Allah dan melakukan amal-amal solih yang mendekatkannya kepada Allah. Firman Allah wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Maksudnya adalah untuk apa lagi ia mengingat itu. Pendapat kami senada dengan pendapat para ahli tafsir, yaitu pendapat dari Ali yang menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Ia berkata, untuk apa itu? Maka Pak Ustadz, ayat ke-23. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita kembali dalam sebuah majelis. Beriring doa, mudah-mudahan amal yang tak seberapa ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tengah-tengah kesibukan kita, penuh dengan keikhlasan, mudah-mudahan Allah balas dengan penuh kemuliaan. Salawat serta salam moga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam yang berbahagia ini kita mengupas Quran surat Al-Fajr ayat 23. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Dan diperlihatkanlah pada hari itu neraka jahanam. Di dalam tafsir ini atau bari ini disebutkan yaqulu ta'ala dzikrahu waja'allahu yauma idzim bi jahannam. Dan Allah telah datang pada hari itu dengan jahanam. Allah membawa jahanam. Allah memperlihatkan kepada calon-calon penghuni neraka apa yang disebut dengan jahanam, neraka jahanam. Kalau kita bicara tentang neraka, sungguh mengerikan. Antara lain dalam Quran surat Al-Kahfi itu di sana disebutkan bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Itu betapa mereka itu penghuni neraka itu mendapatkan minuman yang penas, minuman yang menyakitkan. Ya. Bi'sal wujuh.
yang itu juga bisa merusak wajah wasaat murtafaqo. Maka dari itu dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka. Yang itu bisa kita cerna di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang di situ artinya wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Tentang pengertian manusia sebagai bahan bakar neraka, tentu penghuni neraka. Tentu mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya batu di sini ada beberapa pemahaman, antara lain yang pertama, batu ini adalah batu sesembahan manusia. Asnam, berhala-berhala itu nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semakin bertambah, maka bagikan bahan bakar, sebagai bahan bakar, maka itu menjadi semakin panas. Kemudian ada yang kedua, memahami bahwa yang namanya batu di sini adalah hijaratul kibrit. Itu bisa kita baca dalam Tanwirul Mikbas. Hijaratul kibrit itu maknanya adalah batu belerang. Yang itu sudah Allah siapkan di langit dunia. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu, bahwa kita tahu bahwa di langit dunia itu sudah tersimpan, sudah tersediakan bahan bakar api neraka berupa batu. Demikian juga di situ ada matof. Di Sama'i dunia itu ada matof, tempat tawafnya malaikat. Di sana pun juga ada tempat tawafnya malaikat yang dikenal dengan istilah Baitul Ma'mur. Tidak kurang dari 70.000 sehari semalam itu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu. Kita kembali kepada neraka. Maka betapa Allah mengingatkan kepada kita agar kita bisa terhindar dari neraka. Termasuk di dalamnya adalah ancaman bagi mereka-mereka yang masih meragukan kebenaran Al-Quran, itu diperintahkan untuk membuat satu surat yang sama. Tapi kalau tidak mampu, maka Allah mengatakan fattaqullaha allati waquduhan nasu wal hijarah. Itu antara lain wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian itu benar-benar meragukan terhadap kebenaran Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi. Maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan mintalah pertolongan kepada penolong-penolong kamu selain Allah. Kemudian kalau kamu tidak mampu, fa'ilam taf'alu walan taf'alu, dan kamu tak akan pernah mampu, maka fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ini relevan dengan Quran surat Al-Tahrim ayat 6 tadi. Bahan bakarnya manusia dan batu. Oleh karena itu, tertarik rasanya bagaimana upaya kita untuk memelihara dari siksa api neraka itu. Maka ungkapan dari Sayyid Syafiq dalam kitabnya yang berjudul Islamuna, beliau menguraikan wa wiqayatun nafsi wal ahli minan nar takunu bi ta'limi wa tarbiyah wa tansyi'atuhum 'alal akhlaqil fadilah wa irsyaduhum ila ma naf'uhum wa falahuhum. Kalau kita diperintahkan untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka, maka uraian
secara detail pemeliharaan diri dan keluarga dari api neraka itu, kata beliau, adalah bita'limi wa tarbiyah, dengan taklim dan tarbiyah, dengan pengajaran dan pendidikan. Wa wiqayatun nafsi wal ahli minan nar takunu bita'limi wa tarbiyah. Wa tansyi'atuhum akhlaqil fadilah, dan mengembangkan mereka itu, anak dan keluarga itu, adalah dengan akhlak utama. Wa irsyaduhum ila ma naf'uhum wa falahuhum, dan menunjukkan kepada mereka menuju apa-apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan, kebaikan buat mereka di masa yang akan datang. Inilah bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, itu adalah jauh ke depan. Tentang kebahagiaan itu tidak saja kita perhatikan di dunia, tapi juga bagaimana di akhirat nantinya. Karena memang konsep Islam adalah bagaimana kita mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dan juga terjauhkan dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita berusaha bagaimana kita ini bisa terhindar dari api neraka, termasuk keluarga. Karena memang itu sangat mengerikan. Di mana di ayat ini selanjutnya adalah ketika didatangkan kepada mereka tentang neraka jahanam, ketika Allah perlihatkan kepada mereka di hari kiamat itu neraka jahanam, yauma tadzakkarul insan, barulah manusia itu sadar. Barulah manusia itu mengingat betapa pentingnya peringatan-peringatan itu. Tapi penyesalan tiada guna. Tidak akan ada manfaatnya. Kegelisahannya, penyesalannya, itu bagi manusia yang telah ingkar kepada Allah. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Dokter. Terima kasih Pak Ustadz Slamet Minto Adi. Kita lanjutkan ayat 24 sampai ayat 30. Nanti kita bahas satu-satu. Saya bacakan dulu ayat 24 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Artinya dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal solih untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 24-30. Ayat ke-24. Firman Allah, Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal solih untuk hidupku ini. Merupakan kabar tentang kegundahan manusia pada hari kiamat dan penyesalannya akan kelalaiannya terhadap amal-amal solih sewaktu di dunia, yaitu amalan yang akan diwarisnya selama di dalam kenikmatan yang tidak akan berakhir. Saat itu manusia berkata, duhai kiranya sewaktu di dunia aku mengerjakan amal-amal solih untuk kehidupanku ini yang tidak ada lagi kematian setelahnya, yang dapat menyelamatkanku dari kemurkaan Allah dan mendatangkan keridhoannya untukku. Para ahli tafsir berpendapat senada dengan pendapat kami, yaitu riwayat dari Ibnu Bashar menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Al-Hasan tentang firman Allah, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal solih untuk hidupku ini.
Ia berkata, Al-Hasan, Allah mengetahui bahwa ia benar. Memang di sana ada kehidupan panjang yang tidak ada lagi kematian di dalamnya untuk selamanya. Kemudian riwayat Bisr menceritakan riwayat tafsir yang sanaknya sampai ke Qatadah tentang ayat Ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, demi Allah, di sana ada kehidupan yang panjang. Kemudian riwayat dari Muhammad bin Amr menceritakan riwayat tafsir yang sanaknya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah, Ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata maksudnya adalah akhirat. Perkataan Pak Ustadz untuk ayat ke-24. Ya, terima kasih dokter. Bahwa kalau kita perhatikan ayat-ayat dari Quran surat Al-Fajr ini, utamanya ayat yang ke-24 adalah ungkapan penyesalan. Ya, bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, bagi mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mereka-mereka yang mendustakan agama, mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menyesal. Tetapi apalah arti penyesalan itu? Dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah indahnya kalau aku dulu beramal amalan yang soleh untuk kehidupanku sekarang ini. Di mana kehidupan di akhirat tidak ada kematian sesudahnya. Banyak kita temukan ayat-ayat yang menggambarkan penyesalan mereka-mereka calon penghuni neraka itu. Bisa antara lain tersebut di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, ayat 10 maksud saya. Di sana mereka-mereka yang enggan sedekah, mereka-mereka yang begitu pelitnya dalam hidup ini, karena memang menganggap bahwa hidup di dunia segala-galanya, hidup sekali saja di dunia, dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkannya, termasuk juga ada ungkapan kemarin itu waktu hibbunal mala hubban jamma, menyesal. Ya. Dalam Quran surat Al-Munafikun dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Maka nafkahkanlah, belanjakanlah harta kalian itu di jalan Allah. Wa ampiku mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan. Sedekah itu kalau berlebih, zakat pun juga kalau berlebih, kulil afwah. Sehingga sebenarnya tidak banyak, hanya 2,5%, 5%, tergantung harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Tapi dengan zakat itu yakinlah bahwa Allah menumbuh kembangkan, Allah menambah, Allah mengganti harta yang telah dikeluarkan zakatnya tadi. Wa amfiku mimma, ya, dan nafkahkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayat ya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu apa yang disebut dengan ajal, apa yang disebut dengan kematian. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena menyesal dia berkata, aduhai indahnya kalau aku ini bisa ditangguhkan kematianku pada ajal yang lebih dekat. Aku akan sedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa demikian? Karena mereka tahu ketika di alam akhirat itu bahwa harta itu tidak menolongnya sedikit pun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta pun juga anak laki-laki yang dibangga-banggakan. Ya. Fa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang damai. Kolbin salim. Kita tahu kolbin itu hati. Tetapi pertanyaannya mengapa hati itu disebut kolb? Padahal kolb itu adalah sesuatu yang tidak konstan. Sesuatu yang berbulak-balik. Namanya hati itu pagi seneng, sore benci.
muda beribadah, tua banyak berbuat maksiat, pagi iman, sore ingkar, dan seterusnya. Maka di dalam satu doa yang terkenal, kita bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini tetap berpegang teguh pada agamamu. Ya karena memang kita tidak bisa menjamin apakah ketika kita masih muda, sehat, jaya, kaya, itu rajin beribadah, kondisinya tetap semacam itu juga belum tentu. Ada saatnya kita tergelincir, ada saatnya kita tertipu daya, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kematian kita tidak disebut sebagai husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Oleh karena itu saya teringat sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah itu, ayat ahadukum antakuna lahu jannah. Apakah suka salah seorang di antara kamu itu punya kebun kurma, anggur, pun juga banyak buah-buahan di sana. Tajri min tahtial anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini tentu suka. Bagaimana tidak suka? Dia mempunyai keluarga yang masih lemah. Walahu dzurriyyatan bi'afa. Mungkin masih ada yang belum mentas dalam bahasa Jawanya. Mungkin dia juga masih sakit-sakitan. Ada anak yang harus masih belajar atau kuliah dan seterusnya. Tentu suka dengan kebun anggur yang begitu lebat buahnya. Tapi apa yang terjadi? Fa'asobahu i'sorum fihinarum baktarabat. Tetapi yang terjadi adalah kebun anggur yang digadang-gadang, yang diharapkan akan menjadi sumbangan dalam memenuhi kebutuhan diri dan anak cucunya itu diterpa angin panas. Fihinar, yang di dalam angin itu tersimpan panas. Apa yang terjadi? Fakta rokot, maka terbakarlah. Sebagian mufassir itu menyatakan bahwa ayat ini adalah menjelaskan kondisi seseorang yang tidak istiqomah. Mestinya dia akan mendapatkan balasan nanti di akhirat dengan balasan yang mulia, tapi karena ia tutup di hari akhirnya, di hari-hari tuanya, menjelang dia wafat dengan amalan yang jelek, maka jadilah dia su'ul khotimah. Tidak mendapatkan apa yang ia selama ini harapkan, pupus sudah harapannya. Maka mengandung makna penting bahwa betapa pentingnya kita itu menjaga keimanan kita sampai kita berpulang. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Kamu jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri, tetap berpegang pada agama Islam. Ini penting artinya, karena memang kita tidak ada jaminan kita akan istiqomah semacam ini. Alangkah menyesalnya kalau di kemudian hari kita termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang getun, orang-orang yang merugi. Maka antara lain di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah itu di sana dikatakan ada wujuhu yauma idzin khasyiah, ada wujuhu yauma idzin. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah, hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang tidak mengalami penyesalan sangat dahsyat di hari kiamat, karena memang kita benar-benar beriman kepada Allah. Iman itu kita ejawantahkan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Karena itu merupakan ungkapan penyesalan, di hadapan matanya sudah tersedia siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Itu dokter. Terima kasih Pak Ustadz Selamat Minto Adi. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini jadi satu pembahasannya ayat ke-25 dan ke-26. Firman Allah, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa Allah. Dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Para qurra berbagai penjuru negeri semuanya sepakat dengan kasroh
pada huruf zal pada kata yu'adzibu, dan kasroh pada huruf sa pada kata yusiku, kecuali Al-Kisai. Ia membacanya dengan fathah pada huruf zal dan sa. Ia berdalih dengan khobar yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membacanya demikian, namun sanadnya dipertanyakan. Dari Ibnu Humaid menceritakan pada kami, ia berkata, Mahron menceritakan pada kami dari Khorijah, dari Khalid Al-Hazza, dan dari Abu Kilabah. Ia berkata, diceritakan kepadaku oleh orang yang Nabi SAW membacakan kepadanya, Fayauma idzil la yu'azzabu azabahu ahad. Menurut kami, pendapat yang benar mengenai ini adalah kiroat yang dianut oleh qurra berbagai penjuru negeri, yaitu dengan kasroh pada huruf zal dan sa, karena kesepakatan hujjah para qurra terhadapnya. Jadi takwilnya adalah, maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa di dunia seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat di dunia seperti ikatannya. Demikian juga penakwilan para ahli tafsir yang membacanya demikian. Mereka yang berpendapat demikian yaitu satu, riwayat dari Bisr menceritakan pada kami, ia berkata Yazid menceritakan pada kami, ia berkata Sa'id menceritakan pada kami dari Qatadah tentang ayat fa yauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Kemudian riwayat dari Ibnu Abdul A'la menceritakan pada kami, ia berkata, Ibnu Thawr menceritakan pada kami dari Ma'mar dari Al-Hasan tentang firman-Nya, "Fa yauma idzil la yu'adzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad." Ia berkata, Allah telah mengetahui bahwa di dunia ada siksaan dan pengikatan. Allah lalu berfirman, maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa di dunia seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat di dunia seperti ikatannya. Adapun yang membacanya dengan fathah, maka takwilnya adalah, maka tidak ada seorang pun yang disiksa di dunia seperti siksa Allah pada hari itu, dan tiada seorang pun yang diikat di dunia seperti ikatannya pada hari itu. Sebagian orang dari kalangan mutaakhir belakangan yang membacanya dengan fathah menakwilkannya, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang disiksa dengan siksaan orang kafir dan tidak ada seorang pun yang diikat dengan ikatan orang kafir. Lebih jauh ia berkata, bagaimana bisa dibolehkan dengan kasroh, padahal pada hari itu tidak ada yang menyiksa selain Allah. Ini merupakan penakwilan yang salah, karena para ahli tafsir menakwilkannya tidak demikian. Di samping kesepakatan hujjah para qurra atas qiraatnya dengan makna yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, saya kira ajakannya untuk membacanya dengan qiraat itu karena merasa takwilnya benar. Makatan Pak Ustadz ayat ke-25-26 Pak Ustadz. Iya. Di situ ada dua kata atau satu kata ya. Satu kata yang diperdebatkan qiraahnya. Satu qiraah mengatakan yu'adzibu, satu kata membacanya dalam qiraahnya yu'adzabu. Apa perbedaannya? Kalau yu'adzibu itu adalah menyiksa. Itu adalah active voice. Adzaba yu'adzibu. La yu'adzibu, tidak ada seorang pun yang menyiksa yang melebihi siksaannya seperti itu. La yu'adzibu adzabahu. Tidak ada yang menyiksa siksanya seorang pun yang lebih dahsyat dari itu. Tapi kalau la yu'adzabu, maka maknanya adalah tidak ada yang disiksa. Ya. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ahli Quran, di mana ada yang membaca la yu'adzabu, ada yang membaca la yu'adzabu. Tadi dibacakan oleh Dr. Rudi Yaki, ada itu periwayatan yang salah. Kenapa demikian? Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam memahami Al-Quran, itu harus mengacu kepada tafsir muktabar. Artinya bagaimana kita itu memahami Al-Quran itu dari periwayatan yang sah, dari penafsiran yang bukan dengan rasio atau dengan akalnya.
Sehingga paling aman di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu adalah tafsir bil maksur, bukan tafsir bil ro'yi, bukan tafsir dengan akal pikiran, tapi akal tafsir yang itu adalah merujuk kepada seorang mufasir. Misalnya saja ya, yang namanya tafsir Al-Misbah itu. Padahal penulisnya adalah seorang profesor, cum laude itu, nah, prestasinya di Mesir sana. Tapi apa yang terjadi bahwa beliau itu adalah dalam menyusun tafsir Al-Misbahnya tetap mengacu kepada tafsir-tafsir yang muktabar. Antara lain At-Taba'i, Ibnu Asur, dan yang lainnya. Apa maknanya? Supaya kita tidak tergelincir di dalam memahami Al-Quran. Ini sering kita ingatkan karena memang zaman digital semacam ini orang bisa mengakses apapun, menulis apapun, apakah itu benar atau salah, kadang itu juga tidak begitu diperhatikan. Oleh karena itu kita harus cermat sekali apa bacaannya, sumbernya dari mana, qiraahnya qiraah mana, itu dalam rangka berada pada zona aman di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Karena itu kalau kesalahan satu saja tentang bacaan, apakah fathah, apakah kasrah, apakah dhammah, itu dampaknya luar biasa. Tidak bisa dikatakan, ngono kok enggak. Itu karena akan berpengaruh pada makna-makna ayat Al-Quran berikutnya. Itu dokter. Makasih Pak Ustadz. Kita lanjut ayat ke-27. Firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maksudnya adalah mengabarkan tentang perkataan malaikat kepada para walinya pada hari kiamat. Hai jiwa yang tenang, yaitu yang tentram dengan janji Allah sewaktu di dunia, yaitu berupa kemuliaan di akhirat sehingga mempercayai itu. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai penakwilannya. Sebagian berpendapat seperti pendapat kami yang kami kemukakan. Mereka yang berpendapat demikian yaitu dari Ali menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Ibnu Abbas tentang ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ia berkata maksudnya adalah membenarkan. Kemudian riwayat dari Bisr yang menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Qatadah tentang ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu orang yang beriman, jiwanya tentram terhadap apa yang telah dijanjikan Allah. Kemudian riwayat dari Ibnu Abdul A'la menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Qatadah dan Al-Hasan tentang firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ia berkata maksudnya adalah jiwa yang tentram kepada apa yang telah dikatakan Allah dan membenarkan apa yang dikatakan Allah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah membenarkan dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, pasrah sepenuhnya kepada perintahnya. Mereka yang berpendapat demikian yaitu dari Ibnu Humaid menceritakan tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ia berkata maksudnya adalah jiwa yang yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, serta pasrah sepenuhnya kepada perintahnya dan menaatinya. Kemudian riwayat dari Ibnu Bashar yang menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah Allah adalah Tuhannya dan pasrah sepenuhnya kepada perintahnya. Kemudian dari Abu Quraib menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ia berkata, maksudnya adalah yang bertobat, tentram, dan yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, dan pasrah sepenuhnya kepada perintahnya. Kemudian dari Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Mahran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ia berkata,
maksudnya adalah yakin bahwa Allah adalah Tuhannya dan pasrah sepenuhnya kepada perintahnya. Kemudian Muhammad bin Amr menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah al-mutmainnah yang artinya yang tenang. Ia berkata maksudnya adalah tentram dan tenang kepada Allah. Kemudian riwayat dari Abu Quraib menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ia berkata maksudnya adalah yang telah meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya dan pasrah sepenuhnya kepada perintahnya. Yakub menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ia berkata maksudnya adalah tentram. Kemudian riwayat dari Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi yang riwayatnya tersambung sampai ke Mujahid tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ia berkata maksudnya adalah yang telah meyakini perjumpaan dengan Allah dan pasrah sepenuhnya kepadanya. Disebutkan bahwa qiraat Ubay adalah ya ayyatuhan nafsul aminah. Riwayat mengenai ini adalah dari Khalad bin Aslam menceritakan pada kami, ia berkata An-Nadr mengabarkan pada kami dari Harun Al-Qari, ia berkata Hilal menceritakan padaku dari As-Syaikh Al-Hanai tentang qiraat Ubay. Ya ayyatuhan nafsul aminah. Al-Kalbi berkata, maksud dari al-aminah di sini adalah al-mu'minah atau yang artinya yang beriman. Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan perkataan malaikat pada hamba ketika jiwanya keluar sebagai berita gembira tentang keridhaan Tuhannya terhadapnya dan mempersiapkannya untuk kemuliaan yang telah disiapkan untuknya di sisi Allah. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini dari Abu Quraib menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Sa'id. Ia berkata, dibacakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Di hadapan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar berkata, ini sungguh baik. Nabi SAW lalu bersabda, amma innal malaka sayaquluha laka indal maut. Sesungguhnya malaikat akan mengatakan itu kepadamu ketika mati. Kemudian riwayat berikutnya dari Ibnu Humaid menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Abu Sholih tentang firman Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ia berkata, ini ketika mati. Fadkhuli fi ibadi, ini pada hari kiamat. Ada pula yang mengatakan tentang ini sebagai berikut. Riwayat dari Abu Quraib menceritakan pada kami, ia berkata, Ibnu Yaman menceritakan pada kami dari Usamah bin Zaid dari ayahnya tentang firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Ia Usamah bin Zaid berkata, maksud saya ayahnya Usamah bin Zaid berkata, diberi kabar gembira dengan, maksudnya adalah diberi kabar gembira dengan surga ketika mati, pada hari dikumpulkan dan ketika dibangkitkan kembali. Maka tanpa Ustadz ayat ke-27. Iya, terima kasih dokter. Bahwa di ayat ini kita bertemu dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai nafsu mutmainnah? Siapa yang memiliki jiwa yang tenang? Maka di sini adalah disebutkan orang yang mutmainnah kepada apa yang Allah firmankan dan membenarkan apa yang Allah katakan. Musaddiq. Musaddiq itu artinya adalah orang yang membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata musaddiq itu ada kata tasdik. Tasdik itu membenarkan. Maka dari sana kita ketemu sebuah definisi iman. Iman itu adalah tasdiqum bil qalb wa iqrarum bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, tasdiqum bil qalb. Mengikrarkan dengan lisan, wa iqrarum bil lisan.
pun juga mengamalkan dalam perbuatan. Itu mukmin yang kholis. Kita idealnya itu semacam itu. Dan orang yang membenarkan semacam itu adalah termasuk disebut orang yang tentram jiwanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja yang membenarkan semacam itu pun juga muslimah li amrihi. Muslimah li amrihi itu orang yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang antara tasdik dan tunduk itu adalah tidak bisa dipisahkan. Maka di dalam satu ayat ya di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sumalaya jidu fi amfusim haraja. Kemudian tidak kau dapati di dalam diri mereka itu rasa berat hati terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka itu tunduk patuh sepenuhnya. Ini adalah ciri orang yang beriman. Membenarkan dalam hatinya, kemudian menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara, tidak ada rasa berat hati terhadap keputusan itu, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang beriman yang disebut di dalam Quran surat Al-Fajr sebagai an-nafsul mutmainnah. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang beriman itu hatinya itu tentram? Yang pertama jelas mereka selalu zikir kepada Allah. Dari sinilah kita tahu bahwa orang yang zikir kepada Allah itu hatinya akan tentram. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mutmainnah itu orangnya, tatmain itu adalah perbuatannya. Bagaimana hatinya itu tentram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak Ibu, orang-orang yang tenang jiwanya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga dia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini, maka menjelang kematiannya itu adalah disebut jiwa yang tentram, yang nantinya akan mendapatkan surga. Ayat yang senada dengan ini adalah Quran surat Al-Fussilat ayat 31. Yang saya katakan tadi di ayat yang ke-30, innalladzina amanu innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau di dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa malaikat datang kepada orang yang beriman, orang yang istiqomah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ketika dia meninggal, maka di dalam Quran surat Al-Fussilat itu ungkapannya adalah senada dengan itu. Dengan sebutan yang indah sekali, dengan predikat yang menarik sekali, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu penuh dengan ridho dan diridhoi. Tapi kalau dalam Quran surat Al-Fussilat, orang-orang yang beriman dan menyatakan dirinya, ya, Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah, kemudian mereka itu istiqomah, turunlah kepada mereka itu malaikat. Kapan turunnya? Pada menjelang kematian. Apa yang dia katakan malaikat tadi? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu khawatir. Jangan kamu bersedih. Jangan khawatir tentang apa yang akan menimpa kamu, karena kau akan mendapatkan
raudhatun min riyadil jinan, kau akan datang surga. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih hati, karena memang kau akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kalau Allah takhafu itu menjelang kematian, apa yang akan datang, akan alami, nggak perlu khawatir. Wala tahzanu itu tentang apa yang sedang terjadi atau telah terjadi di mana kamu berpisah atau meninggalkan apa yang kamu cintai selama ini. Kau akan berpisah dengan anakmu, kau berpisah dengan hartamu, kau berpisah dengan istri-istri kamu. Sehingga tidak perlulah kamu khawatir, tak perlu bersedih. Allah takhafu wa la tahzan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Maka timbul pertanyaan, kenapa orang-orang yang istiqomah, yang telah menyatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan predikat nafsu yang tenang dengan seruan ya ayyuhatun nafsul mutmainnah, kenapa dia tidak khawatir, tidak bersedih hati, berkepanjangan? Lanjutan ayat itu, Quran Surat Al-Fussilat ayat 31 adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia pun juga kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusukum, di surga nanti kau akan dapati apa yang kau inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga kamu nanti apa yang engkau minta. Sehingga bagi orang-orang yang beriman, menyadari bahwa kematian itu sesungguhnya adalah intiqalur rahmah ila rahmah, perpindahan satu kasih sayang ke satu kasih sayang yang lain. Sehingga nggak perlu berkhawatir, nggak perlu bersedih hati, karena memang telah Allah janjikan. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, itu dengan kehidupan yang baik. Maka teringat buah ayat, man amila solihan wa huwa mu'minun min dzakarin wa unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang maknanya adalah barang siapa yang berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, man amila solihan min dzakarin au unta wa huwa mu'min, dan dia beriman, syaratnya itu. Amal yang diterima itu syaratnya iman itu. Kalau tidak beriman, nggak diterima amalnya. Maka apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, apalagi nanti di akhirat. Karena itu sangat berkesesuaian antara ayat-ayat yang kita baca tadi. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kontroversi, tapi adalah saling menguatkan, saling menafsirkan betapa kehidupan orang-orang yang disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang tenang ketika menghadapi kematian, karena dia akan mendapatkan raudhatun min riyadil jinan. Itu dokter. Terima kasih Pak Ustadz. 3 ayat terakhir Pak Ustadz. Ayat ke-28. Firman Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai penakwilannya. Sebagian mengatakan bahwa ini merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkataan malaikat kepada jiwa orang beriman ketika mati. Malaikat memerintahkannya agar kembali kepada jasad pemiliknya. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Rob di sini adalah sahib atau pemilik. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut, yaitu Muhammad bin Sa'ad menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya sampai ke Ibnu Abbas tentang firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ia berkata, pada hari kiamat nanti roh-roh yang tenang akan kembali kepada jasad-jasadnya. Kemudian diceritakan dari Al-Husain yang menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya sampai ke Ad-Dhaha berkata tentang firman Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ia berkata bahwa maksudnya adalah pada hari kiamat Allah memerintahkan para roh untuk kembali ke jasadnya. Lalu mereka datang kepada Allah sebagaimana Allah menciptakan mereka pertama kali. Kemudian dari Ibnu Abdil A'la menceritakan riwayat tafsir, menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ikrimah tentang ayat
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ia berkata, maksudnya adalah kepada jasad. Ada pula yang mengatakan bahwa itu dikatakan ketika mati. Riwayat yang sesuai dengan pendapat ini adalah riwayat dari Ibnu Humaid, menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Abu Sholih tentang firman Allah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ia berkata ini ketika mati. Fadkhuli fi ibati, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Ini adalah pada hari kiamat. Pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang kami sebutkan dari Ibnu Abbas dan Ad-Dhahak, bahwa itu dikatakan kepada mereka ketika dikembalikannya roh kepada jasad pada saat kebangkitan kembali. Ini berdasarkan konotasi firman-Nya, fadkhuli fi ibati wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Yang menunjukkan kebenarannya dan masuknya itu adalah pada hari itu, bukan sebelum itu. Makatan Pak Ustadz, ayat ke-28. Iya. Sungguh indah balasan Allah kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh adalah di saat menuju perpindahan roh dari alam dunia menuju alam barzakh, diseru dengan seruan yang indah, dengan predikat yang bagus, kemudian penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkenankan mereka berkumpul bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian mereka berada di surganya. Untaian yang begitu indah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dikatakan di sini qala hadza indal maut. Itu adalah berada pada atau dikatakan pada saat menjelang kematian. Bagaimana malaikat menghadiri sakaratul maut, menghadiri seorang yang menjelang kematiannya, dikatakan semacam itu. Pulanglah kamu ke Tuhanmu, penuh dengan ridho dan diridhoi. Itu menjelang kematian. Fadkhuli fi ibadi, maka atau kemudian masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Qala hadza yaumul qiyamah. Itu adalah pada saat terjadinya kiamat. Kita diperintahkan oleh malaikat untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk bersama-sama hamba-hamba Allah yang solih. Kenapa saya katakan hamba-hamba yang solih? Karena di situ menggunakan kata ibad. Seringkali saya katakan bahwa abdun itu jamaknya ada dua, yaitu ibad dan abid. Di mana kalau ibad itu adalah cenderung dimaknai hamba-hamba Allah yang baik. Tapi kalau abid, jamak seperti itu adalah hamba-hamba yang jelek. Nah tentunya keadaan semacam itu adalah akan dialami oleh orang-orang yang benar-benar beriman, beristiqomah, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Maka dari sinilah saya katakan betapa pentingnya ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah tidak saja menjamin kehidupan di dunia saja, tapi bagaimana dia akan meraih kebaikan di akhirat. Maka teringat pada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia, wajiblah dia mencari ilmu. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, maka wajiblah dia mencari ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebaikan kehidupannya di dunia maupun akhirat, wajiblah dia mencari ilmu. Termasuk di situ utamanya adalah ilmu tentang syariat, ilmu tentang ketentuan, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang perintah dan larangan. Harapannya adalah kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang disebut takwa. Bi'imtisalil awamir wa jtinabil nawahi.
Kemudian dikatakan di situ bahwasanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu di sini dikatakan turatul arwahul mutmainnah yaumal qiyamah ila fil jasad. Dikembalikanlah roh-roh yang penuh dengan ketenangan itu pada hari kiamat di dalam jasad-jasadnya. Nah, pertanyaannya apakah jasad sini adalah jasad seperti yang kita miliki di dunia ini? Apakah jasad yang berbentuk lain? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas di dalam satu ayat surat Yasin itu dikatakan wa daraba lana masalahu wa nasiya khalqah qala mayyuhil idza fahiyarumin qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu adalah bagaimana penjelasan tentang kehidupan sesudah kematian, siapa yang membangkitkan, siapa yang menghidupkan. Nah, qala mayyuhil idham, tulang belulang ini pada sudah remuk, redam. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang menghidupkan itu adalah yang menciptakan awal pertamanya. Dari tulang itulah kita diciptakan, dari tulang itulah kita dihidupkan kembali, dan disitulah kita diminta pertanggungjawaban tentang amal perbuatan kita di muka bumi ini. Begitu, dokter. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan pembahasan ayat terakhir. Ini dijadikan satu pembahasannya Pak Ustadz. Ayat 29 dan 30. Firman Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang solih dan masuklah ke dalam surgaku. Sesuai dengan riwayat dari Bisr yang menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya sampai ke Qatadah tentang firman-Nya fadkhuli fi ibadi, yang artinya maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Ia berkata maksudnya adalah masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang solih. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah maka masuklah ke dalam ketaatan kepadaku dan masuklah ke dalam surgaku. Riwayat ini sesuai dengan pendapat dari Abu Quraib yang menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Ad-Dhahak bin Muzahim tentang firman-Nya fadkhuli fi ibadi. Ia berkata maksudnya adalah ke dalam ketaatan kepadaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, yakni rahmatku. Sebagian ahli bahasa Arab dan warga Basrah menyatakan bahwa makna firman-Nya fadkhuli fi ibadi, yang artinya maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, adalah maka masuklah ke dalam kelompokku. Sebagian ahli bahasa Arab dari warga Kufah menakwilkan firman-Nya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dengan keimanan serta membenarkan adanya pahala serta kebangkitan kembali. Irji'i, kembalilah, yakni malaikat berkata kepada mereka ketika telah diberikan kitab mereka. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, yakni ganjaran yang telah disediakan Allah untukmu. Lebih jauh ia berkata, ada kalanya Anda berkata kepada mereka seperti ungkapan ini, kembalilah dari dunia ke tempat kembali ini. Anda juga bisa berkata pada seseorang, dari mana asalmu? Lalu dijawab mudhari. Lalu Anda katakan, jadilah engkau orang Tamim atau Qaisi. Maksudnya, jadilah engkau dari salah satunya. Artinya kata kun jadilah sebagai silah. Demikian juga ar-rujuk atau kembali sebagai silah. Karena ia sudah sampai pada hari kiamat, sehingga ini bermakna sebagai khobar. Seolah-olah Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, engkau rela dan diridhoi. Demikian riwayat berikutnya diriwayatkan dari sebagian ahli salaf, sebagian salaf bahwa ia membacanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Riwayat yang menyebutkan ini adalah Ahmad bin Yusuf, menceritakan riwayat tafsir yang sanadnya tersambung sampai ke Ibnu Abbas, ia membacanya fadkhuli fi abdi. Ngapunten, ini tadi bacanya fadkhuli fi abdi wadkhuli jannati. Dari Ibnu Abbas ia membacanya fadkhuli fi abdi dalam bentuk kata tunggal. Kemudian dari Khalid bin Aslam menceritakan pada kami, ia berkata An-Nadhr bin Samuil mengabarkan pada kami dari Harun Al-Qari, ia berkata Hilal menceritakan padaku dari Abu Asy'ah Al-Hanai tentang qiraat Ubay fadkhuli fi abdi, dalam perkataan Al-Kalbi fadkhuli fi abdi
wadkhuli jannati, yakni roh kembali kepada jasad. Qiraat yang benar dalam hal ini adalah fadkhuli fi ibadi, dengan makna bahwa masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang solih. Itulah kesepakatan hujah para qurra terhadapnya. Makatan Pak Ustadz, ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Monggo. Ya, saya menarik sekali dari tafsir At-Tabari ini ketika menjelaskan kembali tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Di sini dikatakan bil iman, dengan iman. Wal musaddiq, dengan membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan bitawabi wal ba'si, yaitu membenarkan adanya pahala, membenarkan adanya ba'as, kebangkitan. Irji'i, kembalilah. Taqululahumul malaikah inna a'tu kutubahum di iman. Ketika mereka itu diberikan kitabnya itu dengan biaimanihim, dengan tangan kanan mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diseru atau mendapatkan predikat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, sebagai gambaran kita husnul khotimah, betapa indahnya nanti balasan yang kita dapatkan di hari kehidupan sesudah kematian. Itu dokter. Amin. Cita-cita semua orang ya Pak Ustadz, apa yang kita lakukan di sini ya endingnya harusnya seperti itu ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fajr sudah selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk surat Al-Balad. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat buat kita. Pak Ustadz, sebelum ditutup monggo mungkin ada beberapa pesan, silakan. Iya. Ya, saya ulang kembali, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari nanti. Antara lain banyak-banyaklah kita menabung investasi di akhirat dengan banyak bersedekah dan juga meningkatkan iman. Seperti yang saya katakan tadi dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, ya, yaitu wa amtiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nafkahkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepada kamu dan sebelum datang kepadamu kematian, di mana dia berkata, Tuhanku, alangkah indahnya kalau engkau tangguhkan kematian pada yang amat ajal yang sangat dekat. Penyesalan orang-orang yang tidak menabung investasi kebaikan di akhirat itu semacam itu. Itu dokter. Terima kasih Pak Ustadz Salamet Ta'adi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika banyak salah kata, salah ucap, salah baca. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz Salamet Ta'adi. Hari ini ada 29 peserta Pak Ustadz. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah. Dan tadi itu bisa jadi catatan yang endingnya tadi itu bisa menjadi disebut sebagai nafsul mutmainnah ya Pak Ustadz ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.